Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Mubarak yang bername 2017-10-2034 akan menjelaskan Informed Search Algorithm dengan metode ASTAR yang akan diterapkan di aplikasi mencari rute tercepat di tujuan terpopuler. Langsung saja lanjut ke materi. Kita masuk ke daftar isi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu Informed Search Algorithm, yang kedua algoritma ASTAR, yang ketiga penerapan ASTAR, yang keempat rancangan pengembangan, yang kelima adalah flowchart, yang keenam adalah DFD. Kita masuk langsung saja ke Informed Search Algorithm. Informed Search Algorithm sering disebut juga dengan heuristic search. Pencarian dengan algoritma ini menggunakan knowledge yang spesifik kepada permasalahan yang dihadapi di samping dari definisi masalahnya itu sendiri. Metode ini mampu menemukan solusi secara lebih efisien daripada yang bisa dilakukan pada metode universe strategi. Dan saya ini memilih algoritma ASTAR di dalamnya, atau ASTAR bisa juga disebut dengan algoritma ASTAR adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan total minimum biaya lintasan dan juga saat kondisi yang tepat dapat memberikan solusi yang optimal. Cara kerja dari algoritma ini hampir sama dengan algoritma best first search, akan tetapi dimodifikasi dengan fungsi heuristik. Algoritma ASTAR memerlukan dua model antrian, yaitu antrian open dan juga antrian closed. Modifikasi dari fungsi heuristik dari algoritma A dapat melakukan prediksi pada setiap node-node yang dibuat. Langkah ini dilakukan agar memudahkan algoritma tersebut untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diharapkan. Cara tersebut dapat disimbolkan dengan fungsi Fn sebagai pendekatan terhadap fungsi Fn, di mana fungsi Fn adalah fungsi evaluasi yang sebenarnya terhadap node n. Mengapa saya memilih algoritma ASTAR ini atau ASTAR Search? Karena di sini saya akan menentukan atau mencari jalur tercepat ke tujuan. Jadi saya membuat aplikasi untuk ke destinasi-destinasi terpopuler untuk mencari jarak tercepatnya. Mengapa ASTAR ini saya pilih? Karena dia bisa memprediksikan untuk jalur tercepat dari setiap node-node yang dibuat. Dan ini adalah rumus dari algoritma ASTAR, yaitu Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Fn itu adalah biaya atau harga estimasi terendah. Gn biaya atau harga dari node awal ke node n. Hn sama dengan perkiraan biaya atau harga dari node n ke node akhir. Fn itu adalah harga estimasi terendah, yaitu adalah harga dari node ke node itu nanti kita hitung, yaitu akan menghasilkan Fn, dan Gn itu adalah harga dari node awal ke node tujuan kita, dan Hn itu perkiraan dari node n ke node akhir. Lanjut, dan ini saya akan
mengimplementasikannya di aplikasi mencari jalur tercepat ke tempat tujuan populer. Nantinya bisa ke bioskop, masjid, atau tempat wisata-wisata populer, atau tempat-tempat kuliner terpopuler di dalamnya. Nanti kita bisa pilih. Dan penerapan Astar, sekarang kita bahas penerapannya di aplikasi atau metode Astar untuk mencari jalur tercepatnya. Di sini nilai-nilai heuristiknya sudah saya tentukan, yaitu nilai yang berwarna merah itu adalah nilai heuristiknya, dan nilai 4, 5, 3 itu yang berwarna hitam adalah nilai jarak antar node-nya. Dan lokasi kita itu ditujukan oleh node P, dan tujuan kita itu bertujuan di node T atau bioskop ya, karena saya mengimplementasikannya dipilih saya bioskop destinasinya. 4 itu adalah mensimulasikan jarak P ke node A atau P ke node B, dan misalkan nilai heuristik atau 10, 9, 6, 4, 8, 7 atau yang berwarna merah itu adalah jarak dari node itu ke node tujuan kita atau node T, atau juga bisa kita sebut dengan bioskop. Langsung saja kita ke langkah pertamanya, yaitu node B merupakan titik awal atau starting point, sedangkan node T adalah tujuannya. Ya, node B itu kita bisa jelaskan bisa berjalan ke node A atau ke node B. Kemudian kita cari base node-nya dengan cara menghitung harga terendah dari masing-masing. Oh ya, di sini saya jelaskan lagi. Dari P ke T itu memiliki 3 jalur, yaitu bisa dari node P ke A, ke C, ke T ya. Dan juga bisa ke P, B, D, E, dan juga ke T atau ke bioskop. Dan jalur yang ketiga adalah P, B, D, F, E, dan T. Dari gambar node-node ini sekilas sih kita bisa melihat jarak ke bioskop itu terdekatnya sih kelihatannya dari jalur pertama. Tapi nanti saja kita buktikan apakah jalur pertama akan menjadi jalur tercepatnya. Dengan menggunakan metode Astar ini, saya akan menghitungnya dengan menghitung jarak ke P ke A dulu, yaitu 4 jarak P ke A, dan ditambah nilai heuristik dari A itu adalah 9, dapat diperoleh harganya yaitu 13. Kita masukkan tujuan A ke open list, yaitu via P dengan harga 13. Dan yang kedua, kita hitung P ke B, yaitu jaraknya adalah 4, ditambah nilai heuristik dari B yaitu 12. Kita masukkan ke open list. Dan kita hitung juga nilai heuristik dari P itu ke T atau tujuan kita hitung saja nilai P karena itu adalah titik awal, maka kita langsung masukkan ke close list yaitu dengan nilai 10. Dan kita mendapatkan harga 13 dan 12, di mana harga yang terendahnya sesuai dengan rumus akan dimasukkan ke close list. Jadi di close list sekarang ada 2 tujuan node, yaitu dari P ke B.
masuk ke langkah kedua. Nah, di sini kita karena memasukkan node B adalah jalur tercepatnya atau harga terendahnya, jadi kita lupakan jalur ke A, itu kita masuk ke jalur ke B, yaitu berhubung jalur B hanya melewati satu node, yaitu node D. Kemudian kita cari base node-nya dengan cara menghitung harga terendah dari node D, yaitu dengan cara jarak P ke B adalah 4, B ke D jaraknya adalah 5, dan nilai heuristik dari D tersebut adalah 7. 4 tambah 5 tambah 7 memiliki harga 16. Berhubung hanya ada satu jalur, yaitu jalur D, kita masukkan ke close list jalur D-nya. Ya, kita masuk ke langkah ketiga. Nah, di sini kita masuk ke sudah sampai D. Node D ini memiliki dua node, yaitu melewati dua node, yaitu node E dan F. Kemudian kita cari base node-nya dengan cara menghitung harga terendah dari node E dan F, yaitu dengan cara P, B, D, E, yaitu P ke B memiliki harga 4, B ke D memiliki 5, dari D ke E yaitu memiliki harga E-nya itu memiliki nilai heuristik 4. Jadi kita hitung 4 tambah 5 tambah 3 tambah 4, yaitu memiliki harga 16. Dan P, B, D, F yaitu 4 ditambah 5 ditambah 5, dan nilai heuristik dari F itu sendiri adalah 6, dan mendapatkan harga 20. Ya, sebelumnya ini 16 ini atau tujuan E ini masuk ke open list dan F juga masuk ke open list. Berhubung jalur E yang memiliki harga terendah 16 dibandingkan 20, jadi kita langsung masukkan ke close list. Dan langkah keempat, node D itu sebenarnya bisa node E itu bisa melewati dua, yaitu ke T atau ke F. Berhubung tujuan kita ke T, jadi kita langsung saja menghitungnya dari E ke T, yaitu dengan cara menghitung P, B, D, E, T node itu, yaitu jalur P ke B adalah 4, B ke D adalah 5, D ke E adalah 3 ya ini, dan E ke T adalah 2. Dan ini T itu kenapa tidak memiliki nilai heuristik, karena dia itu adalah tujuan kita, dan kita peroleh dari rumus tersebut yaitu 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 0 heuristik dari T, yaitu kita peroleh 14. Karena ini adalah tujuan terakhir kita, jadi kita langsung masukkan ke close list. Nah, jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa jalur tercepat ke bioskop itu melalui jalur P, B, D, E, T, yaitu atau bisa kita sebut tadi yaitu dengan jalur kedua, yaitu dari P ke T melalui node P, D, E lalu ke T, yaitu dapat kita simpulkan dari hasil dari close list itu. Jadi close list ini adalah
untuk menentukan jalur tercepat atau hasil akhirnya. Dan di sini saya akan mengembangkan aplikasi tersebut dengan metode waterfall, yaitu yang pertama requirement, design, development, testing, development, dan maintenance. Apa itu requirement? Yaitu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Desain. Apa itu desain? Dalam tahap ini pengembangan akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Development adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apa software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidak. Development adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui. Maintenance yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Jadi requirement itu adalah mencari atau menganalisis apa yang kita butuhkan, dan ini dikerjakan oleh kita sendiri, apa yang akan dibutuhkan oleh klien kita, atau yang dibutuhkan data-data yang dibutuhkan kita untuk membuat aplikasi ini. Dan desain ini untuk merancang tahapan-tahapan dari kebutuhan yang kita miliki atau data-data yang sudah kita analisis, kita desain. Dan development itu adalah membuat program-program atau modul-modul yang akan kita buat sesuai data-data yang kita peroleh. Dan testing ini adalah mencoba software itu apakah udah sesuai atau ada kesalahan, bug, atau ada fungsi-fungsi yang salah, kita tes dulu. Dan development adalah kita menguji hasil akhirnya, apakah sistem tersebut telah sesuai atau tidak, atau sudah disetujui oleh klien. Dan maintenance ini kita merawatnya, seperti misalnya ada penambahan fitur atau tiba-tiba ada bugs yang muncul atas penambahan fitur, itu kita selesaikan dengan maintenance-nya. Dan di sini adalah flowchart dari program yang saya buat itu. Pertama-tama kita mulai, dan di situ kita masuk ke dalam aplikasinya. Terdapat list-list lokasi yang sudah tertera, lokasi-lokasi populer. Setelah itu kita baru memilih lokasi tersebut, dan sistem akan menghitung jalur tercepat dengan metode Astar, dan tampil jalur tercepat tersebut. Dan kita memilih mau kita lanjut ke navigasi ke tujuan lokasi terpopuler atau tidak. Jika ya, akan menampilkan navigasi sampai ke tujuan ke populer. Jika tidak, hanya tampil jalur tercepat itu. Dan kita lanjut ke DFD level 0. Di sini ada user dan admin. Dan sistem pencarian jalur tercepat ke destinasi populer. Admin yaitu bisa menginputkan destinasinya tersebut, dan user bisa pilih destinasinya ke sistem request gitu, dan sistem akan memproses dan membalikannya menjadi
atau outputnya jalur tercepat destinasi. Dan kita lanjut ke DFD level 1, yaitu user dan admin. Dan di sini ada penambahan hitung jalur tercepat dan proses pencatatan destinasi. Di sini admin akan menginputkan destinasi dan sistem akan mencatatnya, akan dimasukkan ke database data destinasi. Dan misalkan user request pilih destinasi, dia akan mengirimkan destinasinya kembali dan dia akan menghitung jalur tercepatnya, yaitu di proses hitung jalur tercepat 2.0 dan langsung di-outputkan ke user lagi, yaitu jalur tercepat destinasi. Mungkin presentasi itu saja yang saya bisa buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.